Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar yang pertama adalah manfaat tumbuhan, yang kedua ide pokok, dan yang ketiga adalah sikap atau perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Tugas kamu hari ini yang pertama adalah menuliskan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Kalian cari di sumber lain, internet, di buku atau sumber lain, apa saja sih manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Kamu tuliskan di sini ya. Jelas ya untuk tugas 1 ya anak-anak ya. Kalian di kelas 5 sudah pernah belajar mengenai ide pokok. Perhatikan paragraf berikut. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokok ini ada di dalam kalimat utama. Kalimat dalam paragraf selain kalimat utama disebut kalimat penjelas. Berarti langkah pertama kita harus mencari kalimat utama dalam paragraf ini. Kalimat utama dalam paragraf ini adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Jadi kalimat utamanya ini ya, dari sini sampai titik ini. Ini ya kalimat utamanya ya. Yang diberi tanda kuning oleh Bu Ani ya. Ini adalah kalimat utama. Kemudian selanjutnya kita akan mencari ide pokok yang terdapat di dalam kalimat utama. Ide pokok ini bisa sama dengan kalimat utama, bisa juga ringkasan dari kalimat utama. Kalau kalimat utamanya terlalu panjang, kita harus membuat ringkasannya. Contohnya ini tadi ya, ini adalah kalimat utamanya. Kemudian kita membuat ide pokoknya. Yang tidak penting, kata-kata yang tidak penting tidak usah dipakai. Jagung merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Ini ya. Kemudian kita tuliskan di sini. Kita tuliskan di sini ya. Yang tidak penting dibuang. Kenapa kok ini tidak ditulis tanamannya dijadikan bahan makanan pokok? Ini terlalu panjang, ini tidak terlalu penting. Yang paling penting dari kalimat ini adalah bahwa jagung merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Di sini dijelaskan setelah itu di kalimat penjelas. Jadi kalimat selain kalimat utama namanya kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya ini ya, semuanya ini.
Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Ini adalah kalimat penjelas. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ini juga kalimat penjelas. Kemudian dalam satu paragraf ini kita membuat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Jagung sangat penting di Indonesia. Mengapa? Karena jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Tugas kalian yang kedua, membaca teks di buku PR halaman 20 dengan judul Tanaman Gandum. Kemudian di situ ada 4 paragraf. Setiap paragraf kalian cari kalimat utamanya, kemudian kalimat penjelasnya, dan gagasan pokok atau ide pokoknya. Ingat ya tadi ya, ide pokok atau gagasan pokok biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat selain kalimat utama disebut kalimat penjelas. Kalian pastinya sudah hafal sila-sila Pancasila. Makna sila pertama Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan. Oh iya, kita baca dulu ya. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan. Kalau orang itu tidak bertuhan, berarti bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Makna yang kedua yaitu kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan fondasi atau dasar hidup warga negara. Yang ketiga, negara juga melindungi warganya untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Tidak boleh ada orang yang mengganggu kepercayaan atau mengganggu ibadah seseorang. Seperti misalnya contohnya kemarin ada sholat Idul Adha di masjid. Kalian yang tidak beragama Islam tidak boleh mengganggu, tidak boleh melakukan keributan di sekitar masjid karena sedang ada ibadah sholat Idul Adha. Makna yang keempat, negara menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui negara dari penodaan aliran sesat. Kalian pasti pernah melihat televisi atau membaca berita adanya seseorang yang membuat aliran sesat. Pasti diburu oleh polisi ya, yang mengaku sebagai nabi dan sebagainya, atau membuat ajaran agama baru. Makna sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna yang pertama adalah manusia diakui sebagai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ini lambangnya sila pertama ya, sila kedua ya, rantai. Sebagai manusia sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan serta jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Jadi tidak ada perlakuan istimewa. Mentang-mentang kulitnya putih, wajahnya cantik, terus mempunyai hak yang berbeda. Tidak, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, artinya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, di sini ada seseorang yang menjenguk atau mengunjungi seseorang yang sedang sakit. Ini merupakan salah satu pengamalan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Gambar selanjutnya adalah gambar seseorang yang pergi ke tempat ibadah. Ini beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, ini Konghucu, Buddha. Ini adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai ketiga Pancasila antara lain mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Oh iya, bunyinya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Makna kedua yaitu mengembangkan sikap saling asah, saling asih, dan saling asuh. Sikap yang ketiga tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, dan etnik. Sikap yang keempat membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Ini contohnya ya, pengamalan sila ketiga Pancasila. Ini belajar kelompok atau diskusi kelompok. Ini adalah gambar kerja bakti di sekolah. Tidak ada yang boleh nganggur, mentang-mentang ketua kelas terus nganggur, merintah-merintah aja, nggak boleh. Namanya itu tidak mengamalkan sila persatuan Indonesia. Ini adalah lambang sila ketiga, pohon beringin. Tugas kalian yang ketiga adalah menuliskan 3 sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Sikap atau perilaku apa saja sih yang mencerminkan sila pertama Pancasila? Yang kedua, menuliskan contoh 3 sikap yang mencerminkan sila kedua. Yang ketiga, menuliskan contoh 3 sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Sila keempat, sila kelima mana? Di pertemuan selanjutnya. Jadi tugas kalian hari ini ada 3. Yang pertama tadi adalah menuliskan manfaat tumbuhan, baik bagi manusia, bagi hewan, maupun bagi lingkungan. Tugas yang kedua yaitu menuliskan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas dalam teks di buku PR halaman 20 yang berjudul Tanaman Gandum. Tugas yang ketiga ini menuliskan contoh sikap yang mencerminkan sila pertama, kedua, dan ketiga. Tetap semangat, semua tugas dikerjakan sendiri karena kalian yang sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.